Oke, aku galau. Di sini aku akan sedikit berbagi perspektif mengenai refleksiku atas Sustainable Development Goals. Ketika berbicara mengenai SDGs, kita harus memposisikan dan membentuk imajinasi besar di balik kepala bahwa dunia yang kita bicarakan hari ini adalah tentang dunia yang berkelanjutan. Saya akan berfokus pada 3 misi utama dalam SDGs yang menurut saya relevan dengan perjalanan hidup saya. Yang pertama mengenai reduce inequality. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan peace, justice, and strong institution. Dan yang terakhir berkaitan dengan partnership for the goal. Perbincangan mengenai inequalities, ketidaksetaraan, kesenjangan, itu berbicara mengenai bagaimana struktur sosial hari ini belum bisa memposisikan setiap entitas sosial secara lebih ideal dan adil. Dalam hal ini kita bisa melihat pada konteks pandemi, di mana mereka atau golongan masyarakat di ekonomi menengah ke bawah justru menanggung dampak yang paling signifikan atas krisis ini. Kemudian ketika berbicara mengenai peace, justice, and strong institution, kita akan melihat global discourse, di mana hari ini kita melihat di tengah kita adanya civil war, military war, di mana kita melihat berbagai perlakuan subversif, ada suatu konflik di suatu negara, bahkan lintas negara, yang berebut mengenai teknologi development, yang berebut mengenai resources. Maka adanya suatu institusi bersama yang benar-benar kuat, itu memerlukan suatu urgensitas yang mendasar pada hari ini. Kemudian ketika berbicara mengenai partnership for the goals, itu melintangi berbagai dimensi, melintangi berbagai komunitas, melintangi berbagai spektrum budaya untuk menghadirkan satu solusi yang benar-benar ideal untuk berbagai konteks yang kompleks hari ini. Ada satu temuan data yang menarik dari white paper terkait dengan Y20. Dia menuliskan di situ, sebenarnya apa sih penyebab utama dari ketidaksetaraan dunia hari ini? Ketika pemuda dikumpulkan, kita mengambil survei, dan di situ ditunjukkan bahwa tidaknya lebih dari 50% percaya bahwa penyebab daripada ketidaksetaraan hari ini itu adalah berkaitan dengan disparitas pendidikan. Bahwa hal mendasar adalah pendidikan. Maka ketika kita menurut lagi, sebenarnya jalan apa atau solusi apa yang bisa menuntaskan ketimpangan itu sendiri. Dalam data itu juga menarik bahwa creative activity dia akan berkontribusi pada inclusivity. Jadi suatu dinamika perjalanan kreativitas itu akan berkontribusi menciptakan satu lingkungan yang lebih inklusif. Dan hal 51% variabel yang paling utama adalah itu berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Satu rangkaian trip saya ke wilayah timur Indonesia ada beberapa kali. Di situ saya belajar bahwa Indonesia memiliki suatu hal yang indah dalam hal keberagaman. Budaya mereka, cara mereka membangun suatu model sosial, suatu hal yang khas di setiap wilayahnya. Jadi ada satu asiokritik, satu kekhasan di setiap daerah. Hal itu yang sebenarnya bisa kita lihat sebagai suatu keunggulan di Indonesia. Dan posisi saya di masa depan barangkali yang berkaitan dengan saya akan memerankan diri sebagai innovation team leader. Saya akan membentuk satu tim berisi orang-orang terbaik di bidangnya yang menguasai berbagai pemahaman dan juga daya cipta yang menarik, sehingga kita bisa menciptakan solusi yang terbaik bagi permasalahan kompleks negeri ini maupun di spektrum yang lebih luas. Dan kemudian saya akan memposisikan diri saya sebagai social entrepreneur. Saya akan berbagi pengalaman, saya akan mencari peluang-peluang ekonomi mana yang bisa dimasuki, karena menciptakan suatu ekosistem financial development, kita perlu satu namanya kreativitas dalam mengelola kebutuhan sosial sebagai salah satu daya cipta industri ekonomi. Dan yang ketiga, barangkali saya akan memposisikan diri saya sebagai suatu educational content creator. Saya akan fokus menciptakan suatu diskursus yang menarik untuk pemuda-pemuda Indonesia untuk mengerti secara lebih proporsional dan juga secara lebih baik dalam mengartikan potensi-potensi dalam pembaharuan negeri ini, potensi-potensi dalam pembaharuan dunia yang lebih baik. Barangkali di situ saya. Bagaimana dengan saudara?